حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, para ummahat yang kami muliakan dimanapun berada, di kesempatan hari berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin dalam suasana yang berbeda, yaitu berada dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, dan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah. Masih diberikan kesempatan merasakan Ramadan di tahun ini, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah yang harus kita syukuri dan betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya selama Ramadan ini kita isi dengan beragam amal kebaikan. Ibu-ibu sekalian, para ummahat yang kami muliakan, di hadapan kita ini ada kelanjutan dari pembahasan kita di pekan yang lalu, asbab sa'adatil usrah, sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan keluarga. Sebuah pembahasan yang penting dipelajari dan diketahui oleh setiap dari pasangan suami istri. Bahkan pengetahuan seperti ini juga diperlukan bagi mereka-mereka yang belum menikah, sebagai bekal jika nanti mereka melangkah ke jenjang pernikahan. Setiap dari kita tentunya ingin hidup bersama keluarga dalam keadaan bahagia, tentram, ya. Kemudian juga setiap dari kita dalam membina rumah tangga itu tidak pernah bakalan bisa lepas dari problem, ya. Makanya kata Syekh kemarin itu, wayajibu an na'lam anna indama natakallamu an sa'adatil usar la na'ni an takuna al-usratu bila masyakil. Itu poin yang penting tuh untuk dipahami dalam sebuah rumah tangga, untuk betul-betul dipahami pada setiap individu suami dan istri, bahwa
Ya, ketika berbicara tentang kebahagiaan keluarga, rumah tangga yang harmonis, itu bukan berarti keluarga itu, rumah tangga itu tidak pernah tertimpa musibah. Bukan. Itu salah kaprah itu. Bahkan itu perkara yang mustahil. Gak mungkin tuh ada sebuah rumah tangga tanpa muskilah, tanpa problem. Pasti ada permasalahan yang akan mereka temui dalam bahtera rumah tangga. Kenapa? Kata beliau, fa inna min tabi'ati ijtima'in nas. Yang namanya perkumpulan manusia. Ya, berkumpul. Suami istri. Yang tadinya nggak saling kenal. Yang tadinya memiliki pandangan yang berbeda. Ya. Maka tak kalah mereka disatukan dalam sebuah rumah tangga, maka termasuk dari perkara yang wajar terjadi uh, problem, terjadi kesalahpahaman. Jadi yang uh, terpenting adalah bagaimana rumah tangga itu, bagaimana sosok suami dan istri mampu untuk mengatasi permasalahan itu. Bukan langsung pikirannya pendek, cerai. Bukan pikirannya langsung tinggalkan rumah. Bukan. Tapi dihadap ujian-ujian yang menghantam rumah tangga kita pakai itu untuk kita betul-betul atasi dengan kepala jernih, dengan penuh ketenangan. Ya. Dan juga perkara yang penting yang harus diketahui bahwa dalam membangun uh, kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, yang paling terpenting itu adalah kebahagiaan suami dan istri. Ya, kalau suami istri ini bahagia, insya Allah kebahagiaan mereka itu nantinya akan berimbas kepada anak-anak mereka. Lah gimana anak-anaknya mau bahagia kalau orang tuanya nggak bahagia? Gimana sebuah rumah tangga bisa tentram kalau kemudian dari setiap suami dan istri itu ya kerjaannya cuma berantem melulu. Ya, jadi ini perkara yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian melanjutkan pelajaran yang kemarin sudah disebutkan Syekh satu poin, kata beliau ini poin yang pertama ya dari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan keluarga. Kata beliau, inna min asbab sa'adatil usar sababan kabira wa asdus sa'adat kulliha wa lubbuha wa ruhuha. Sesungguhnya termasuk dari sebab untuk meraih kebahagiaan keluarga, bahkan ini sebab yang terpenting, sebab yang terbesar, yang merupakan intinya ruh dari kebahagiaan tersebut, ya apa itu? Ayah risakul wahidin minal usrah ala tahqiqil iman wal amalis soleh, yaitu setiap anggota keluarga betul-betul berupaya semangat untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dan amalan soleh. Jadi rumahnya kita itu dihidupkan dengan ibadah. Ya. Setiap dari anggota keluarga betul-betul menjaga keimanannya kepada Allah. Dia wujudkan bentuk keimanannya itu dengan apa? Amalan soleh, amalan kebaikan. Ketika keluarga tersebut, rumah tangga tersebut dibangun di atas ketaatan, maka disitulah mereka akan meraih kebahagiaan. Jadi salah kaprah tuh orang-orang yang mengira, menduga, berasumsi bahwa kebahagiaan keluarga itu didapati dengan rumah yang mewah, dengan perabot yang serba wah, dengan banyaknya anak, dengan istri yang cantik, suami yang ganteng. Enggak. Ya. Enggak demikian menilai sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kebahagiaan rumah tangga yang hakiki, yang sebenarnya adalah tak kalah di dalam rumah tangga tersebut, di dalam rumah tersebut, masing-masing dari istri, suami, anak-anak, betul-betul tampil sebagai hamba-hamba Allah yang mewujudkan nilai-nilai keimanan dan amalan soleh. Ya. Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Itulah kebahagiaan. Bayangkan tuh, apa
Apa eh, apa gunanya, apa manfaatnya ketika rumah kita gede, ketika perabot rumah kita mahal, ya, kemudian di dalamnya, ya, kita nggak pakai. Di dalam rumah tersebut tidak terdengar lantunan Al-Quran. Dalam rumah tersebut kita nggak pernah lihat ada orang yang sholat sunnah, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan, berdoa kepada Allah. Yang ada cuma kelalaian, naudzubillah. Mana mungkin kebahagiaan itu bisa diraih dalam rumah tangga? Kalaupun dia merasakan itulah kebahagiaan, itu demi Allah kebahagiaan yang semu, menipu. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang ketika kita melihat rumah tangga tersebut, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya taat. Subhanallah. Ya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaih rahmatullah mengatakan ketika memberikan penafsiran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waja'alnahum qurrata a'yun. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wahai Allah, jadikanlah mereka itu qurrata a'yun, sebagai pelipur hati kami, penyenang, penyejuk hati kami. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, apakah kebahagiaan ini mereka akan dapatkan ketika di akhirat nanti? Ya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak. Bahkan kebahagiaan tersebut, kenikmatan tersebut, ya, lapangnya dan tenangnya hati mereka tersebut mereka dapatkan di dunia. Kapan itu? Kata beliau, ketika mereka melihat istrinya, anak-anaknya, semuanya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Lihat istrinya soleha, lihat suaminya, masya Allah, lihat anak-anaknya betul-betul menjaga ibadahnya. Luar biasa. Kemudian, ya, makanya melanjutkan ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri tersebut, beliau mengatakan, demi Allah, nggak ada lagi pemandangan yang terindah. Nggak ada lagi pemandangan yang terindah di dunia ini kecuali ketika seseorang itu melihat istrinya, anak-anaknya semua berada di atas ketaatan, berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Kemudian juga telah kita sebutkan kemarin apa yang dikutipkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya. Kata beliau, fa inna dzalika aslul hayati thayyibah. Karena perwujudan keimanan dan amal soleh itulah fondasi dasar kehidupan yang layak, kehidupan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa, ini man namanya man syartiyah, man yang menunjukkan syarat, ya. Barang siapa, ya, yang melakukan amalan soleh, siapa saja, ya, ya. Syaratnya ini, barang siapa yang melakukan amalan soleh min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, dalam kondisi dia itu beriman. Kan dua ini. Dua ini. Wa huwa mu'min. Itu tadi yang kita sebutkan tahqiqul iman. Betul-betul dia wujudkan, implementasikan itu keimanannya dalam keluarganya. Kemudian apa? Amal soleh. Man amila solihan. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, amalan kebaikan. Ya. Dan yang dinamakan amal soleh itu tidak akan pernah lepas kecuali dari dua perkara, dua unsur. Ikhlasun niyah, yang mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, kemudian al-mutaba'ah, ya, dia ketika melakukan ibadah tersebut betul-betul berada di atas rel tuntunan tunjukkan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Kapan syarat ini diwujudkan, iman dan amal soleh, maka lihat hasilnya. Apa pembalasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau mereka betul-betul beriman dan melakukan amalan soleh, perempuan kah, laki-laki kah, maka kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang layak, kehidupan yang tentram. Demi Allah, tidak ada ketentraman kecuali ketentraman yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan yang lebih bagus dari apa yang telah mereka perbuat. Coba. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa man ahyahu Allahu al-hayata thayyiba man dzalladzi yunaghisu alaihi hayatahu. Siapa yang telah dihidupkan oleh Allah, diberikan penghidupan yang baik, yang layak, yang tentram oleh Allah, siapa sih yang bisa merusak kehidupannya? Kalau Allah sudah menganugerahkan kehidupan yang layak, yang enak, yang baik, yang tentram, yang tenang kepada kita, siapa yang bisa mengusiknya? Subhanallah. Ya, itu kan janji Allah itu. Itu kan sudah bagian dari syarat ketika mereka melakukan dan mewujudkan nilai-nilai keimanan dan melakukan amalan soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan mereka, kami akan anugerahkan mereka apa? Kehidupan yang baik. Kata Syekh, barang siapa yang telah dihidupkan, dianugerahkan oleh Allah dengan kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah. Siapa sih yang akan bisa merusaknya, mengganggunya? Siapa? Ya. Bukankah semua itu berada dalam pengaturan Allah? Walaupun berkumpul jin dan manusia untuk merusak kehidupan kita, nggak bakalan bisa mereka. Ya. Kenapa? Karena yang telah menjadikan kehidupan kita baik, enak, adem, itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa ini. Ya. Orang mau mengganggu rumah tangganya, menjelekkan rumah tangganya, tapi ketika rumah tangganya tersebut telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang mampu untuk merusaknya. Ya. Subhanallah. Yang penting terkabulkan dan terwujudkan dua syaratnya tadi. Membentuk nilai-nilai keimanan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, kemudian dia mewujudkan dalam bentuk amalan soleh. Ya. Subhanallah. Kemudian kata beliau, waman ahyahullah al-hayatat thayyibah razaqahullah al-qana' fakana qani'an bima yahsulu min khairin. Dan juga kata Syekh, barang siapa yang telah dihidupkan dan dianugerahkan kehidupan yang baik oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan menganugerahkan kepadanya al-qana', rasa kecukupan. Fakana qani'an bima yahsulu min khairin, maka dia pun merasa cukup, tenang dengan apa-apa yang telah dia raih dari kebaikan. Ini penting ini, al-qana', ya. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan dan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dianugerahkan oleh Allah, alhamdulillah. Dia terima, ya. Apa-apa yang terluputkan darinya enggak membuatnya kemudian stres, ya. Kenapa? Karena dia yakin semua itu berjalan sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahullah azza wa jalla tuma'ninatan nafs. Allah anugerahkan kepada hamba tersebut ketenangan jiwa. Itu kalau Allah sudah anugerahkan kita apa? Al-hayatat thayyibah, kehidupan yang baik. Allah akan anugerahkan kepada kita tuma'ninatan nafs, ketenangan jiwa. Subhanallah. Fasakanatis sa'adatu qalbahu, maka kebahagiaan tersebut bersemayam dalam hati. Itulah hakikat kebahagiaan.
Itulah hakikat apa? Kekayaan di hati. Makanya Nabi katakan apa? Laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinaun nafs. Kekayaan itu, kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta, banyaknya duit, banyaknya ini dan itu, bukan. Tapi kebahagiaan yang hakiki kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecukupan yang hakiki kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika hati kita merasakan kecukupan. Jadi letak kebahagiaan itu di hati. Ya, letak kekayaan itu apa di hati? Ya, berapa banyak sih orang-orang yang kaya, yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Hidupnya itu nggak tenang. Bahkan nggak jarang kita dapati mereka sampai bunuh diri. Padahal hidup dalam gelimpangan harta, jabatan yang tinggi, ya, tapi nggak merasakan ketenangan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati, tertipu di dalam memaknai arti sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan, kekayaan yang hakiki itu letaknya di hati. Yang akan kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimanapun banyaknya harta seseorang, kalau dia jauh dari Allah, kalau dia kufur kepada Allah, kalau dia membangkang kepada Allah, demi Allah, kekayaan dan semua apa yang dia miliki tersebut tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan untuknya, demi Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian kata beliau, in wajada fi baitihi wa mimman haulahu min usratihi sarra syakar. Jika dia mendapati dalam keluarganya, rumah tangganya, dan orang-orang yang berada dalam sekitar rumah tangganya tersebut kebahagiaan, syakar. Maka dia bersyukur kepada Allah. Ya. Ini ciri-ciri orang yang baik rumah tangganya ini. Ini ciri-ciri orang-orang yang berbahagia dalam mengarungi rumah tangganya. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan dalam rumahnya, ya, mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, anaknya, istrinya, maka dia bersyukur. Gak lupa diri. Kebanyakan dari kita ya gitu. Ketika ditimpahkan ujian, dia lolos, dia lulus, ya, dia berhasil melewatinya. Tapi giliran diberikan kenikmatan, malah gagal dalam ujian tersebut. Ya, lupa diri. Menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Padahal seharusnya semakin Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan kepada kita, semakin membentangkan pintu-pintu rezekinya buat kita, seharusnya kita semakin tampil sebagai hamba yang bersyukur, tampil sebagai hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena bersyukur terhadap nikmat Allah itu diwujudkan dalam tiga perkara, tiga bentuk. Dengan lisannya kita, dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi binikmati tatimmus sholihat. Yang kedua, dengan hatinya kita. Akui bahwa semua yang kita dapatkan itu dari Allah. Sumbernya dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita. Itu cuma sebab yang dimudahkan oleh Allah. Nah, kemudian perhatikan yang ketiga, ya, dari cara bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan kenikmatan tersebut, dia semakin dekat kepada Allah. Dia manfaatkan kenikmatan tersebut untuk menjadikannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi harus bersyukur. Bersyukur. Jangan lupa diri ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa in wajada fi usratihi wa fi man hawlahu dharra sabara. Wajawaza amman asa min usratihi. Yang kedua ini, ya, kalau dia mendapati dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, demikian pula dari orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya tersebut musibah, ya, maka dia bersabar. Nah, luar biasa ini. Ya. Watajawaza amman asa min usratihi wa laysa dzaka illa lil mu'min.
Dia maafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada keluarganya. Dan ini tidak didapatkan kecuali pada diri dan jiwa seorang mukmin. Dua karakter ini, ibu-ibu sekalian, para umahat yang kami muliakan, dua karakter ini mari kita terapkan dalam kehidupannya kita. Enak tuh kehidupannya gitu. Ya, dengan dua resep ini yang tidak bakalan kita dapatkan di apotik pada dokter-dokter yang hebat sekalipun. Ini resep dalam tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dapat nikmat, bersyukur, jangan lupa diri, jangan semakin lalai. Dapat musibah, bersabar. Itu aja hidup ini. Ya, karena dalam kehidupan di dunia ini nggak bakal lepas kita dari dua perkara. Nah, susah, senang, duka, cita, bahagia, musibah. Itu aja. Ya. Makanya untuk menjadi hamba yang betul-betul hamba, untuk menjadi hamba yang betul-betul percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, mukmin dan mukminah, akan wujudkan dua perkara ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kata Syekh, yaqulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajaban di amrin mukmin. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan setiap mukmin dan mukminah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Yang heran ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ajaban diambil mukmin. Sungguh menakjubkan. Sampai Nabi Muhammad itu heran. Ya, heran beliau dengan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, ajaban diambil mukmin. Sungguh menakjubkan perkara dan urusannya setiap mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik. Coba dicamkan itu. Para umahat, ibu-ibu sekalian, kaum muslimah, camkan baik-baik. Resapi penggalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang hidup kita. Gak lagi muncul muslimah-muslimah yang galau. Ketika dia paham betul. Ya, paham betul kandungan dari hadis mulia yang berada di hadapan kita. Ajaban li amril mu'min. Nabi sampai heran, terheran-heran dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan pada diri seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya, semua perkaranya baik untuknya. Apa itu? Apa kebaikan itu, wahai para ummahat, para ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, kaum muslimah dimanapun berada? Apa kebaikan itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in asobat husarra'u syakara. Kalau dia tertimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Bersyukur. Ini tips yang pertama yang menjadikan Nabi Muhammad SAW heran dengan kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Ya, jangan lupa diri. Jangan semakin lalai. Maaf. Ada sebagian orang ketika ditimpahkan kemiskinan, ditimpahkan dan diberikan ujian, usahanya, bisnisnya biasa-biasa saja labahnya. Kedudukannya di kantor juga enggak tinggi-tinggi amat. Ibadahnya luar biasa. Puasa Senin Kamis, sholat berjamaahnya kalau dia laki-laki betul-betul dijaga di masjid. Ya, kalau dia perempuan betul-betul sholatnya tepat waktunya di rumahnya. Dia betul-betul menjaga ibadah. Maaf, giliran Allah Subhanahu wa taala betangkan labahnya, ya bisnisnya semakin melejit, ya makin banyak orderan di kantor juga, jabatannya semakin melejit, malah semakin lalai. Gak pernah lagi puasa Senin Kamis, gak pernah lagi sholat duha, gak pernah lagi bangun sholat witir paling minimal di tengah malam, sudah jarang sedekah. Kenapa? Ternyata kenikmatan Allah itu semakin melalaikan dia. Padahal bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kondisi kita. Ya. Na'udzubillah. Jadi apa? Sering saya ucapkan, sering saya ingatkan bahwa kenikmatan ataukah musibah
musibah, ujian, cobaan yang menghantam kita, kemudian menjadikan kita sadar, kemudian menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bagus, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Demi Allah lebih bagus. Itu lebih bagus. Musibah yang Allah kemas itu, ya, musibah yang Allah kemas itu untuk kita, yang semakin menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Itu demi Allah lebih bagus dibandingkan nikmat yang semakin menjauhkan diri kita dari Allah, dibandingkan ribuan nikmat yang Allah turunkan kepada kita, yang anugerahkan kepada kita, namun kemudian menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengajak semua para umat, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan itu syukuri. Kalau kita pandai bersyukur, ya, maka yakin, ya, dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, la azidannakum, itu janji Allah. Allah nggak bakalan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak bakalan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah katakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian pandai mensyukuri nikmatku wahai para hambaku, la azidannakum, saya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Ya, di para umat, jangan sampai hanya mau membasahi lisannya kita, alhamdulillah kalau dapat duit yang banyak. Ya, nikmat-nikmat yang kecil terkadang kita sepelekan. Naudzubillah, naudzubillah. Ataukah yang lebih parah lagi, kalau selama ini image-nya kita hanya menilai nikmat Allah itu dalam bentuk materi. Naudzubillah. Kita sehat, kita dalam keadaan kondisi tubuh yang sempurna, itu nikmat dari Allah. Ya, nikmat-nikmat yang kecil jangan pernah kita sepelekan, syukuri. Mari belajar untuk terus membasahi lisannya kita, mengucapkan alhamdulillah sekecil apapun nikmat tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Langsung kita teringat kepada Allah, zat yang telah menganugerahkan nikmat tersebut untuk kita. Ingat, jangan kemudian lalai, jangan kemudian lupa diri, ya, menganggap semua itu karena kehebatannya. Nah, demikian pola pikir seorang mukmin dan ya. Itu yang pertama. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Baik untuk ketika dia diberikan kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu baik untuknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, wa in asobathu darra'u sabara. Kalau tertimpa dia musibah, ujian, cobaan apapun bentuknya, sabara, dia bersyukur, dia bersabar. Subhanallah. Bahkan akhiran lahu. Maka itu juga baik untuknya. Itu aja resep hidup praktis dalam kehidupan dunia. Itu juga kita terapkan dalam rumah tangganya kita. Kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau dapat ujian, musibah, sabar. Jangan ketika dapat nikmat pandai bersyukur. Gila diberikan cobaan, oh langsung ngamuk-ngamuk. Ya, seakan-akan ujian itu nggak diberikan kepada rumah tangga yang lain. Seakan-akan rumah tangganya doang yang mendapatkan musibah itu. Enggak boleh. Setiap dari kita itu pasti ada cobaan. Setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing. Cuman dalam setiap rumah tangga itu berbeda-beda cara dan kondisi mereka ketika menghadapi ujian tersebut. Jadi bukan kesabaran. Ya. Apapun yang melanda rumah tangganya kita, sabar. Ya, sabar. Ya, ya. Apapun musibah yang menimpa kita, jalani semuanya dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat-ingat ini, ya, resep hidup enak dalam kehidupan dunia. Ya, bahkan akhiran lah dapat ujian, musibah, sabar. Dia tetap berprasangka baik kepada Allah apapun yang menimpa dia.
dia berprasangka baik kepada Allah, pasti, dan pasti ada hikmah dari semua itu. Ya, pasti dan pasti itu akan membawa kebaikan untuk kita dari musibah itu. Selama catatannya, selama kita tampil sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pernah berburuk sangka kepada Allah, yang pernah berburuk sangka. Ya. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak bakalan didapatkan kecuali pada pribadi-pribadi mukmin dan mukminah. Kemudian kata beliau, faman haqqaqal iman tahaqqaqat lahu sa'adatu fi hadzal amr ala azim. Maka barang siapa yang wujudkan nilai-nilai keimanan dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya, maka sungguh dia akan meraih kebahagiaan dalam urusan tersebut. Inilah fondasi kebahagiaan yang sesungguhnya dalam rumah tangga. Ketika setiap anggota keluarga tersebut betul-betul tampil sebagai hamba-hamba yang bertakwa, beriman, dan melakukan amalan soleh. Mengajak semuanya, mari kita hidupkan rumah tangganya kita, keluarganya kita dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf. Ya, sekarang ini pun betul-betul kita dilanda dengan serangan-serangan dari musuh-musuh Islam. Ya, di mana dari setiap pasangan suami istri terkadang sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak juga dibiarkan demikian. Apa yang melanda kita dari adanya media sosial dan sebagainya, yang terkadang semua itu kemudian meluputkan anggota keluarga kita dari ketaatan kepada Allah. Ya, naudzubillah. Jadi ini juga perkara yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa inna mimma yata'allaqu bihadzal asl fi sa'adatil usrah ayakuna ikhtiyaru zawjain qa'iman ala tadayyun ma'a adami ihmali yahtaju ilaihi al-insan firtiyahihi ila man yusyariku hayatahu. Dan juga yang berkaitan dengan dasar pondasi kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, yaitu apa? Hendaknya dari setiap pasangan tersebut, ya, ketika dia pilih, ini pembicaraannya ini sebelum terjadi pernikahan, hendaknya pasangan laki-laki, perempuan, calon mempelai tersebut betul-betul memilih pasangan hidupnya di atas agama. Pilih, nomor satu kan itu pandangan dalam memilih calon pasangan hidup, pilih yang paling bagus agamanya. Jangan cuma silau dengan kekayaannya. Ya. Ma'adami ihmal ma yahtaju ilaihi insan firtiyahi. Ya. Pilih yang paling bagus agamanya. Walaupun jangan juga kemudian dikesampingkan, ya, perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia di dalam meraih ketenangan hidupnya. Karena itu kan pasangan hidup kita. Makanya kata beliau, wahadzal ladzi wajjaha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang menjadi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis yang mulia ini, tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena garis keturunannya, ini orang baik-baik atau enggak, wali jamaliha karena kecantikannya, ya, wali diniha karena agama. 4 perkara ini, ya. Sah-sah saja seseorang itu nikah karena kecantikannya, ya, karena garis keturunannya, karena hartanya, dan yang paling terpenting karena agama. Makanya Nabi katakan apa? Fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang paling bagus agamanya. Pilih. Apa jadinya banyak harta, tapi nggak bagus agama? Apa jadinya kecantikan, barengi dengan agama yang bagus? Apa gunanya garis keturunan kalau tidak dilandasi dengan agama, ketakwaan? Ya. Makanya Nabi berikan kepada kita tuntunannya, fasfar bidzatid din taribat yadak. Kamu ingin berhasil, kamu ingin bahagia, pilih tuh wanita yang bagus agamanya. Maka demikian pula seorang wanita, ya, ketika ingin memilih calon suami,
ya pasangan hidupnya, maka nomor satukan agamanya. Ya, kenapa? Karena kecantikan tersebut ya selama-lamanya langgeng bersama dia. Nanti juga keriput, nanti juga menua, ya. Harta juga demikian, nanti bangkrut, ya. Tapi orang-orang yang membangun cintanya karena agama, ya, dia cinta kepada suaminya tersebut karena agama yang ada pada suaminya, dia cinta kepada istrinya karena agama yang ada pada istri itu tidak bakalan luntur walaupun termakan oleh usia, ya. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna muraggibat fi nikahil mar'ah maluha wa jamaluha wa husbuha wa hasabuha wa dinuha wa bayyana anna alladhi dhafar wa faza walladhi dhafara bidzatid din. Maka di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa pendorong dalam menikahi, faktor-faktor pendorong yang dijadikan oleh seseorang itu untuk menikahi seorang wanita itu apa? Hartanya, kecantikannya, garis keturunannya, agamanya. Kemudian beliau menerangkan bahwa yang bakalan beruntung, yang bakalan bahagia adalah orang-orang yang memilih pasangan hidupnya itu dari pasangan hidup yang memiliki agama yang bagus. Ya. Maka ini betul-betul harus diperhatikan. Ya, makanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh illa taf'alu takun fitnatun fil ar wa fasadun ariyub. Jika sudah datang seseorang kepada kalian yang kalian nilai bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka cepat nikahi, jangan ditolak lagi. Kalau kalian tolak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan jadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Subhanallah, ya, luar biasa. Ya, kalau sudah ada wanita yang dilamar oleh lelaki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, udah terima, jangan milih-milih. Ya, demikian pula ya seorang lelaki kalau ingin nikah perempuan yang sudah hebat bagus, kemudian akhlaknya juga masya Allah udah, ya, jangan cari bidadari, gak ada bidadari di muka bumi. Ya. Setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau udah lihat bagus agamanya, Bismillah. Ya. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar az-zawj mabniyan ala kaunihi dzat tadayyunin wa khuluqin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pondasi dasar memilih suami istri itu dibangun, ya, di atas agama dan akhlak. Ya. Wa asyara ila anna dzalika min a'dhamil umur, dan Nabi memberikan isyarat bahwa itu termasuk perkara yang penting. Allati tudfa'u bihal fitan wa tustalihu biha al-ard. Karena Nabi itu ketika memberikan isyarat bahwa itu termasuk perkara penting karena dengannya, ya, karena dengannya katanya akan tertolak fitnah di muka bumi ini. Bumi akan semakin baik, demikian pula rumah tangga. Pilih ya laki-laki yang baik agamanya. Kalau sudah datang yang paling bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, maka jangan lagi ditolak. Ya, barakallahu. Kemudian kita masuk lagi, ya, yang berikutnya. Kemudian kata beliau, ya, wa min asbab sa'adatil usar amrun faqadahu al-kathirun fi buyutihim al-yawm ala wa huwa ayyuqam fil buyut zikrullah azza wa jalla. Dan juga termasuk dari sebab untuk meraih kebahagiaan keluarga, amrun faqadahu al-kathiruna fi buyutihim al-yawm,
perkara yang kebanyakan rumah tangga itu hilang dari, terluputkan. Ala wa huwa ayyuqam fil buyut dzikrullah azza wa jalla, yaitu ditegakkannya, ya, ditegakkannya di rumah tangga tersebut, di rumah tersebut zikrullah. Subhanallah. Ya. Jadi untuk meraih kebahagiaan rumah tangga, hiasi rumah tangganya kita itu dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan rumah tangganya kita, rumahnya kita dengan berzikir kepada Allah. Kata beliau, lil asaf fi hadzal waqt faqada katsirun min ahlina zikrullah fil buyut. Sangat disayangkan, ya, di masa sekarang ini kita kehilangan yang betul-betul banyak di tengah-tengah keluarga, yaitu apa? Berzikir. Berzikir. Kita hidupkan rumahnya kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakadu yuqra'ul Qur'an fi buyutihim. Hampir-hampir tidak dibacakan Al-Qur'an di dalam rumahnya. Nauzubillah. Jadi apa rumahnya kita itu? Kalau di dalam rumah tangganya kita, kalau dalam rumah yang kita tinggali tersebut tidak lagi terdengar lantunan-lantunan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh anggota keluarga. Suaminya sibuk dengan handphonenya, suaminya sibuk dengan aktivitas kantornya, suaminya sibuk dengan bisnisnya, ya. Istrinya juga demikian, anak-anaknya juga demikian. Akhirnya apa? Terlalaikan semuanya dari membaca Al-Quran dari rumah. Oh, tambah banyaklah syaitan, ya, karena nggak pernah dibacakan Al-Quran dalam rumah. Akhirnya apa? Banyak syaitan, banyak juga pertengkaran, gesekan, ya, karena setan makin murtah, makin demen, makin betah di rumahnya. Wala yakadu yudhkarullah fi ba'dil buyut. Hampir-hampir saja enggak, pada sebagian rumah itu enggak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalabat 'alal buyut azkarus syayatin. Kebanyakan rumah itu sekarang, ya, dipenuhi dengan apa? Zikir-zikir syaitan. Ya. Zikir-zikir syaitan. Kina'un fil buyut. Musik, ya, musikoh, lagu-lagu. Ya. Jadi subhanallah, baru bangun tidur, ya, bukannya berzikir, bukannya membaca Al-Quranul Karim, atau paling tidak memutar murattal, yang ada langsung apa? Lagu, musik. Ya. Mimma sabbaba kathiran minasyaqa fil buyut. Inilah yang kemudian menjadikan kebanyakan rumah tangga itu apa? Rusak. Rumah tangga itu nggak bahagia, sengsara hidup mereka. Wong zikir syaitan yang mereka bawakan, musik, lagu-lagu yang meluputkan mereka dari Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya, luar biasa. Kemudian kata beliau, innal muhafazata ala dzikrillah azza wa jalla tashrahus sadr wa biha yatma'innul qalb. Menjaga zikir kepada Allah, ya, tidak lalai dari berzikir kepada Allah, itu akan melapangkan dada kita, menjadikan hati kita itu tenang. Alam yakul rabbuna azza wa jalla, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Oh, Allah sudah kabarin, Allah sudah informasikan kepada kita bahwa ketahuilah hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Oh, sudah ada Allah beritahukan kita. Tapi kok diantara kita, aduh, saya lagi galau ini, saya butuh ketenangan, akhirnya putar musik. Bukannya menjadi tenang, malah menjadi apa? Menjadi galau, semakin galau.
Ya. Alasna mukinin, alasna mu'minin. Bukankah kita orang-orang yang yakin? Bukankah kita orang yang beriman, percaya kepada Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Fa idza dzukirallahu fil bait itma'annatil buyut. Ya. Kalau di dalam rumah tersebut ya telah disebut nama Allah, berzikir, maka rumah itu akan menjadi tenang. Ya. Wa dzikrullah lahu ta'thirun ajibun fin syirahis sadr wa zawalil ham wal gham. Dan berzikir kepada Allah itu memiliki efek yang begitu luar biasa di dalam menenangkan hati, di dalam menghilangkan ya gundah gulana, kecemasan. Walihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu madza? Mathalul hayyi wal mayyit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan permisalan orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Subhanallah. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, para ummahat yang kami muliakan, uh, kita semuanya ingatkan nih, mari ingatkan suami kita, ingatkan uh, istri kita, ingatkan anak-anak kita, ingatkan anggota keluarganya kita untuk menghidupkan rumahnya kita itu dengan berzikir. Dan zikir yang paling besar, zikir yang paling mulia adalah qiraatul Quran. Catat, zikir yang termulia adalah apa? Membaca Al-Quranul Karim. Jadi usahakan tuh ya, setiap dari anggota keluarga tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Ada waktu yang memang dipersiapkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Contohnya antara maghrib dengan isya, udah pergunakan itu momentum yang bagus. Anak-anak semuanya jangan belajar, pokoknya itu waktu untuk membaca Al-Quran. Nanti sebelum maghrib atau setelah isya baru mereka belajar. Jadi kasihan juga melihat fenomena orang tua kejar anaknya terus belajar ya. Besok kamu apa pelajarannya? Tapi lupa untuk mengingatkan anaknya apa? Membaca Al-Quran. Dari sudah waktunya untuk membaca Al-Quran, jangan sibukkan mereka anak-anaknya kita itu dengan apa? Pelajaran-pelajaran. Udah siapkan itu sebagai waktu yang khusus buat mereka mengambil bagian membaca Al-Quran. Dari ibu-ibu, para ummahat yang sibuk dengan kerjaan rumahnya, jangan jadikan itu sebagai peluang untuk kita nggak baca Al-Quran di rumahnya kita. Ya, ambil bagian. Lihat anak-anak masih tidur, suami juga ambil bagian. Ya, suami nggak ada di rumah, ambil bagian untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena mungkin kalau sudah ada suami, anak-anak sudah sibuk sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, maka betul-betul harus memanfaatkan waktu yang ada. Jadi itu juga perkara yang bagus tuh, di setiap rumah tangga ada waktu yang khusus untuk anak-anaknya kita membaca Al-Quran. Maghrib, Isya, misalkan atau setelah Isya. Karena kondisi rumah itu berbeda-beda satu sama yang lainnya. Udah, anaknya kita dikondisikan betul-betul untuk membaca Al-Quran Al-Karim setiap harinya. Ya. Jangan tuntut mereka terus ya belajar mata pelajaran ini itu, sementara mereka terlalaikan dari perkara yang lebih utama dari itu, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Jadi diberikan perhatian ya para umat sekalian yang kami muliakan dimanapun berada, diperhatikan baik-baik ya untuk menjadikan rumahnya kita, rumah tangganya kita sebagai rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang selalu menyenangkan hati dari setiap individu dalam rumah tersebut. Maka tanamkan ini, ya, ingatkan semuanya untuk tidak lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu, insya Allah di lain waktu, di waktu yang telah ditentukan nanti kita akan
sambung lagi. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan nggak ya? Ada ini ya. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfadzuk. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya di luar tema. Barakallahu fiik. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah seorang muslimah yang sholat isya, tarawih, dan witir di rumah sendirian dengan niat mengamalkan hadis bahwa sholatnya perempuan lebih baik di rumahnya akan mendapatkan pahala sama dengan pahala seseorang yang sholat bersama dengan imam sampai selesai? Barakallahu fiik. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, keutamaan orang-orang yang sholat tarawih, itu teksnya itu sholat tarawih, bukan harus satu paket sholat isya tarawih dengan witir, enggak, itu konteksnya itu sholat tarawih dan witir plus, ya, tarawih plus witir, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qoma ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang tegak sholat bersama imam sampai selesai. Teksnya itu hatta yansarif, sampai selesai imamnya, artinya tarawih plus witir, ya, maka akan dicatatkan baginya seakan-akan dia menghidupkan semalam penuh, ya, dengan qiyamul lail. Itu memang diperuntukkan, ya, terkhusus para lelaki. Mereka memang diperuntukkan untuk berjamaah di masjid, ya. Beda dengan perempuan. Perempuan itu sebaik-baik tempat bagi mereka itu adalah rumahnya, ya. Jadi kalau ada seorang muslimah ingin ke masjid untuk mendapatkan pahala tersebut, silahkan, tapi dengan syarat minta izin dulu kepada sang suami. Kalau suami izinkan, alhamdulillah, tinggal diperhatikan syarat-syarat yang lainnya. Ketika keluar rumah, tidak boleh pakai parfum yang menyengat, yang bisa menyengat baunya, yang bisa menimbulkan fitnah untuk wanita tersebut dan orang-orang yang mencium baunya. Kemudian dia menutup auratnya, ya. Kemudian kalau dia belum nikah, ya minta izin dulu dengan orang tuanya, ya. Barakallahu fiik. Jadi masing-masing ada keutamaannya. Ya, untuk perempuan, ya, sebaiknya mereka tetap sholat di rumahnya, dan itu juga ada keutamaan tersendiri buat mereka, ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan rumahnya lebih bagus untuk mereka. Jadi setiap dari muslimah kalau ingin sholat di rumah, silahkan, dan itu lebih bagus, ya. Tapi kalau ingin ke masjid juga silahkan, ya, silahkan. Jadi sekali lagi, wallahu taala alam, itu semuanya ada keutamaan tersendiri. Wanita-wanita yang mereka tetap di rumahnya mengerjakan sholat isya, sholat tarawih, dan witir, itu ada keutamaan tersendiri buat mereka yang telah mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang sholat juga secara berjamaah di masjid, sholat tarawih plus witir bersama imam, juga ada keutamaan tersendiri. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Bagaimana mengkompromikan, menggabungkan hadis tentang sholatnya perempuan lebih baik di rumahnya dengan keutamaan sebagai berikut. Pahala sholat bersama imam hingga selesai, doa ampunan dari malaikat selama seseorang berada di masjid, pahala menunggu waktu sholat ampunan saat seseorang mengaminkan al-fatihah dari imam. Jadi barakallahu fiik, sekali lagi, ya, kami katakan semuanya itu ada keutamaan tersendiri, ya. Jadi perempuan itu enggak diharamkan ke masjid, boleh. Kata Nabi, la tamna'u nisa Allah masajid Allah. Jangan kalian halangi, jangan kalian cegah istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Itu kalau memang tidak dikhawatirkan fitnah. Jadi kalau ada seorang muslimah, ya, ada seorang istri yang ingin ke masjid, sholat berjamaah, silahkan. Tapi sekali lagi, dengan memperhatikan rambu-rambunya, minta izin dulu dong sama suami. Kalau suami izinkan, pergi. Ya, mungkin ngomong yang baik sama suami. Afwan, ya, kata Allah, ini bulan Ramadan,
saya juga ingin fokus untuk beribadah. Ya. Kalau suaminya izinkan, ya, kemudian dia pergi pun tidak mengorbankan dan menyepelekan tugasnya di rumah, maka pergi dia, pergi ya, dengan izin dan suami tadi itu. Ya, karena dia ingin juga mendapatkan uh, bagian-bagian tadi itu, menunggu pahala sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Bagaikan ribat orang yang berjaga-jaga. Ya, belum lagi keutamaan yang lainnya. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nggak diizinkan, nggak boleh dong. Kemudian langsung protes suaminya, nggak boleh. Ya, karena itu sebatas sunnah hukumnya. Adapun taat kepada suami itu hukumnya wajib. Ya, barakallahu fiik. Jadi hukum asal, kita katakan hukum asalnya itu perempuan itu apa? Di rumah, wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Ya. Tapi kalau ada hajat yang memang mendesak untuk seorang perempuan keluar dari rumahnya, itu diperbolehkan. Seperti belajar agama misalkan, ataukah ke masjid, ataukah keperluan dia mengajarkan, ya, generasi Islam, itu diperbolehkan selama memperhatikan rambu-rambunya. Allah Ta'ala barakallahu fiik. Semoga sang penanya juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dibahkan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, berapa kadar waktu untuk anak-anak baca Al-Quran harian? Karena kadar Allah dengan fitnah gadget, gadget ini, HP ini sekarang, dan juga banyak pelajaran sekolah agak susah menyisipkan. Sedangkan kebanyakan mereka belum ada kesadaran seperti orang dewasa untuk membaca Al-Quran. Jadi barakallahu fiik, pertanyaannya bagus. Kalau berbicara dengan kadar itu tergantung dari kondisi dan keadaan anak-anaknya kita. Kalau mereka belum terbiasa, jangan langsung dihantam dengan satu juz, ya, pelan-pelan, ya, pelan-pelan, satu lembar, dua lembar berjenjang. Kemudian yang tak kalah pentingnya bagi setiap orang tua, terkhusus ibu, itu dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif kepada anaknya untuk menanamkan rasa cinta Al-Quran tersebut kepada anaknya. Dan yang paling terpenting, mari kita selaku orang tua, ibu, bapak, berikan contoh. Jangan cuma ngomel, jangan kemudian cuma ceramah. Tapi yang dilihat dari anak-anaknya kita, loh, kok abi saya seringnya pegang HP, umi saya kok seringnya pegang HP, tapi suruh kita baca Al-Quran. Nah, ini kan kontradiksi. Ini akan menimbulkan apa? Polemik dalam hati sanubari anak kita. Kok kita disuruh baca Quran, sementara umi, abi, ibu, bapak gak pernah baca Al-Quran, gak pernah pegang Al-Quran, kebanyakannya pegang HP. Nah, jadi mari mulai dari kita dulu, ya, selaku orang tua, untuk memberikan qudwah, memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya kita. Tanamkan kepada mereka, beritahu mereka dengan nasihat-nasihat dan kata-kata yang sederhana bahwa kalau kita Muslim, kita ngaku cinta kepada Allah, kita pun harus cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Mana mungkin kita katakan cinta Allah, tapi kita nggak cinta untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan kepada mereka tentang keutamaan-keutamaan Al-Quranul Karim, bahwa zikir yang termulia itu adalah membaca Al-Quran, bahwa perumpamaan Nabi Mina sudah memberikan perumpamaan bagi orang yang berzikir dan tidak berzikir itu bagaikan orang yang hidup dan mati. Nah, dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu akan mendapatkan satu kebaikan, yang dari satu kebaikan tersebut dilipat akan menjadi 10 kebaikan. Ya, bangkor harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan Allah berikan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan tersebut Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqul alif lam mim harfun. Aku nggak katakan alif lam itu satu huruf, enggak, tapi alif satu huruf 10 kebaikan, lam satu huruf 10 kebaikan, mim satu huruf 10 kebaikan. Nah, gimana tuh? 3 huruf aja sudah 30 kebaikan. Gimana kalau kamu baca satu halaman? Gimana kalau kamu baca satu lembar? Gimana kalau kamu bisa baca satu juz dalam setiap harinya? Jadi jika dilihat kondisi anak kita, kalau dia belum terbiasa, maka pelan-pelan, ya, berjenjang tuh. Bagaimana cara mereka itu senang dengan Al-Quranul Karim, ya, barakallahu fiik. Jadi kemudian juga
untuk HP-nya mereka itu sebaiknya dibuat jam-jam kapan mereka bisa pegang HP. Jangan kebablasan kita orang tua, itu bukan bukti cinta yang benar kepada anak dengan membiarkan mereka los pegang HP demikian tanpa kontrolnya. Kita nggak boleh. Ingat, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban ya selaku orang tua, karena mereka dibawa kekuasaan kita, dibawa tanggung jawabnya kita. Jadi buat tuh ya anaknya kita di pagi harinya misalkan, ataukah di waktu liburnya, ataukah di waktu hari-harinya dibuat jam sekian mereka bisa pegang HP. Wajar itu pegang HP, mereka main itu memang dunianya anak main. Kalau kita lebih keras juga itu bahaya, tertekan ya, tertekan mereka. Jadi berikan ada waktunya mereka bermain, ada waktunya mereka beribadah, ada waktunya mereka belajar. Jadi pelan-pelan ya, insya Allah eh, di dibiasakan nanti dengan pelan-pelan ya. Wallahu taala ala barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Ya, apakah dengan orang tua suami, berarti mertua, seorang istri punya kewajiban yang sama dengan kedua orang tua kandung istri? Jawabannya enggak. Ya, jadi yang menjadi kewajiban seorang istri itu adalah berkhidmat ya kepada suaminya. Itu hukum asalnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayas kudali ahadin la amartul mar'ata antas kudali zawjiha." Sekiranya aku diperkenankan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang sujud di hadapan orang lain, maka sungguh saya akan perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Kata para ulama ini menunjukkan saking besarnya itu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang istri pada suami. Menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Ini jadi taat kepada suami selama catatannya perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun terhadap mertua, ya mertua orang tua dan sang suami itu kita jalankan ya kewajibannya sekedar mereka sebagai orang tua ya dalam Islam. Mereka kan lebih tua dari kita. Islam mengajarkan kita untuk menghargainya, menghormatinya. Ya. Demikian pula kita hargai mereka karena mereka adalah orang tua dari suaminya kita. Ya, gak bakalan mungkin juga, gak bakalan mungkin ada rumah tangga yang harmonis kalau seorang istri itu perang dengan mertuanya, gak bakalan. Ya, makanya kita pun hargai mereka, sayangin mereka, ya mertuanya kita itu, karena mereka itu orang tua dari suaminya kita. Ya. Kapan kita hargai mertuanya kita, maka insya Allah Ta'ala suami pun bakalan cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita perlakukan orang tuanya baik. Ya. Coba kalau suami lihat, waduh kok istri saya ngelawan sama orang tua saya, marahlah suami. Ya, subhanallah. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kewajiban, beda. Kewajiban istri, seorang perempuan kepada kedua orang tuanya itu wajib untuk dia lakukan. Ya. Beda dengan mertuanya. Mertuanya sebagai itu hanya dalam bab apa berbuat baik saja, al-ihsan kepada orang yang lebih tua dari kita. Kalau kepada orang tua sendiri itu wajib hukumnya, ya. Cuman perlu diperhatikan seorang wanita ketika sudah berkeluarga maka kewajiban terbesarnya diletakkan kepada suaminya, ya. Diletakkan kepada suaminya. Wallahu taala alam. Bismillah, pertanyaan dari Fulana. Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustadz. Amin ya Rob, kepada kita semuanya juga insya Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tuntunan syariat ketika menghadapi orang tua yang sedang dalam puncak perselisihan karena sudah dari kecil orang tua selalu bertengkar dan anak masih tinggal bersama orang tua. Ibu anak pun pindah bersama nenek anak ke kontrakan baru samping rumah, tapi tetap masakkan makanan dan bantu membersihkan rumah, tapi tidak teguran sama bapak dan juga sama anak karena anak menginginkan ibu anak karena suka teleponan dan dikabari oleh nenek kalau ada yang mau sama ibu dan ngajak ibu anak mau pindah ke daerah lain. Pemicu perselisihan adalah karena ibu mendengar bapak mengeluhkan kepada teman-teman dengan ibu tidak berhenti keluar rumah. Barakallahu fiik. Ya kata Allah masyafa'al, sedapat mungkin ketika orang tuanya kita mengalami ini maka tampil sebagai anak yang soleh dan soleh. Sama kedua orang tuanya juga. Ya,
nggak apa-apa bohong, nggak apa-apa bohong dalam kondisi datang ke ibu, katakan bu, bapak sayang sekali sama ibu. Datang ke bapak, katakan lagi, ya pak ibu itu sayang sekali sama bapak. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini dusta dan bohong yang diperbolehkan dalam rangka apa? Suluh untuk memperbaiki keadaan orang yang bertiga. Jadi, jadi ini momentum untuk kita mempersatukan orang tuanya kita. Ya, jadi tampil sedapat mungkin menjadi anak yang soleh. Datang ke orang tuanya kita berkhidmat kepada ibunya kita damaikan mereka. Ya kalau bisa libatkan ya nenek kita, paman kita yang berakal dari kalangan keluarga kita untuk mendamaikan mereka. Cari solusi yang terbaik. Ya, itulah kesempatan kita. Jadi hukum asal itu sebuah rumah tangga harus dipertahankan. Tidak boleh hanya perkara sepele kesalahpahaman kemudian menghancurkan rumah tangga kita. Ingat anak-anaknya kita, tanggung jawabnya kita. Ya, dan juga ya ini juga yang perkara yang penting ya bagi seorang istri. Hanya satu kesalahan suami kemudian melupakan kebaikan dari suaminya. Kan tadi disebutkan pemicu perselisihan karena ibu saya mendengarkan bapak katanya uh, mengeluhkan kepada teman-teman karena ibu tidak berhenti keluar rumah. Sama-sama harus introspeksi diri. Seorang istri juga nggak boleh kemudian karena perkara ini kemudian nggak ngajak ngomong suami, nggak boleh, itu maksiat. Seorang suami juga haruslah menutup aib istrinya, nggak boleh dia ceritakan kepada orang lain, nggak boleh. Ya, walaupun sudah cerai pun nggak boleh dia ceritakan, apalagi masih statusnya suami istri. Jadi yang itu tadi yang saya sebutkan, karena percikan-percikan perkara sepele akhirnya kalau nggak diselesaikan dengan cara yang baik bisa berujung pada apa? Perceraian. Jadi sekali lagi uh, didamaikan. Ya. Suami berbesar hati untuk minta maaf atas kekeliruannya dan istri juga ya harus mengakui kesalahannya. Gak boleh dia berbuat begitu, itu maksiat. Gak boleh, itu bukan alasan yang syar'i yang kemudian seorang uh, istri langsung mengambil tindakan gak aja omong suaminya langsung pergi. Boleh. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Saya tidak berpihak kepada siapapun dan yang sering diributkan ibu adalah tentang nafkah akhlak bapak yang buruk pada ibu saya dan keluarga ibu saya. Sering diributkan oleh bapak, ibu yang sering keluar rumah dan tidak jujur pengarahan. Barakallahu fiik. Jadi insya Allah perkaranya sepele ini. Cuma perlu dibuka dengan cara yang baik-baik saja. Kalau perlu melibatkan orang-orang yang dituakan, libatkan. Tadi kakek, nenek, om yang didengarkan, dilibatkan. Ya. Tapi kalau enggak, anak ini mampu mendamaikan orang tua, itu perkara yang baik. Ya. Minta maaf, berlapang dada semuanya. Itu membuka lebaran yang baru. Ya. Gak ada untungnya kok mendahulukan egonya kita masing-masing. Rumah tangga itu hukum asalnya harus betul-betul dipertahankan. Jadi jangan lupa juga untuk mendoakan orang tuanya kita. Ya. Sang anak jangan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Semoga Allah persatukan mereka di atas kebaikan. Ya, setelah kita menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal. Doa yang sama untuk sang penanya juga dan kepada para umat yang lainnya. Afwan, gimana caranya berdamai dengan diri apabila seorang muslim dalam hidup bertetangga dizolimi oleh seorang kafir, difitnah dan dipermalukan depan umum dengan memperbalikan fakta, apakah harus memaafkan dan mengikhlaskan? Kalau fitnah tersebut telah menyebar, maka yang perlu dilakukan adalah meluruskan berita-berita tersebut. Ya. Jadi diluruskan, jangan tinggal diam saja, jangan tinggal diam. Ya, karena itu menyangkut harga diri dan bisa berambas kepada Islam, pikirannya Islam yang demikian ajarkan enggak. Jadi luruskan. Kalau bisa, kalau memang harus melibatkan ketua RT, libatkan ketua RT biar permasalahan tersebut kemudian bisa ditemukan jalan tengahnya, ya, diluruskan bahwa nggak benar apa-apa yang disebutkan tersebut nggak benar, benarnya demikian dan demikian. Jadi penting
untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan tetangga, sekalipun tetangga itu orang yang kafir. Tapi kalau mereka sudah berulah, maka diluruskan kesalahan-kesalahan tersebut agar tidak timbul fitnah yang lebih besar di tengah masyarakat. Wallahu ta'ala. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau suami meminta istri untuk sholat di luar masjid, di luar rumah, di masjid? Apakah wajib mentaatinya atau tetap sholat di rumah? Kalau misalnya masjid tempat sholat antar ikhwan dan ikhwannya tidak berhijab sempurna, Masya Allah. Ya. Jadi kalau suami perintahkan, kamu sholat di masjid aja, nanti di rumah malah tidur, maka wajib dia pergi. Ya, nanti duduknya di bagian soft yang paling belakang. Makanya itu soft yang paling belakang yang paling bagus untuk para wanita, biar nggak dekat dengan laki-laki. Ya. Jadi datang, berangkat, ikut cari tempat yang paling aman. Tapi kalau memang sudah datang situ, waduh, khawatir dengan dirinya kita, khawatir dengan hatinya kita, tidak berikan masukan kepada suami. Ya, maaf, kata Allah masjidnya tuh kurang ini, hijabnya nggak bagus, saya timbul fitnah. Berikan masukan-masukan pada suami, dan suami yang bertakwa kepada Allah, suami yang bisa memiliki rasa cemburu kepada istrinya, pasti akan mendengarkan masukan-masukan tersebut. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai sini dulu para umat. Hmm, kami muliakan. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Berjumpa di kesempatan berikutnya, insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada panitia kajian yang telah menjadi sebab terselenggaranya kajian kita di hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.